Semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal mulai bahas soal tentang UTBK 2023. Yes, siapa yang nunggu nih? Kemarin aku udah bahas kayak info-info strategi, lolos UTBK, SNMPTN. Sekarang kayaknya waktu yang tepat gitu ya untuk memulai eh, cara buat belajar UTBK 2023. Karena kan ini overall tentang TPS gitu ya. Jadi emang harus banyak latihan soal nalar dan juga literasi. Langsung aja kita bahas tentang tes potensi kognitif di TPS UTBK 2023. Ini cuma ada beberapa soal. Jadi misalnya nanti kamu mau ngerjain sendiri dulu silahkan. Nanti baru bahas dan tonton video ini gitu buat tahu pembahasannya. Oke? Oh ya, BTW jangan lupa buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini ya, biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke guys, jadi ini adalah latihan tes potensi kognitif UTBK 2023. Nah sebenarnya ini tuh ada contoh soal tesnya yang dikasih sama Mas Menteri gitu ya. Dan itu lebih menekankan ke penalaran, bukan pada hafalan. Jadi memang harus membiasakan ngerjain latihan soal. Kalau misalnya kita nggak terbiasa juga nanti nggak akan bisa ya. Oke, kita coba kerjain dulu. 5 sekawan, Sano, Joko, Adi, Rimba, Ratu. Jadi sini ada 5 orang. Selalu berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sano. Nah, di sini misalnya aku pakai visualisasinya gini. Anggaplah di sini tuh ini sekolah ya. Oke, ini sekolah. Nah, biasanya kan ada yang rumahnya deket gitu kan. Ada yang rumahnya di sini tuh jauh gitu. Karena berdasarkan paragrafnya juga di sini tentang dekat dan jauh. Karena di sini Joko selalu menjemput Sano, Jokonya kita misalin J. Nah, berarti di sini logikanya Joko tuh lebih jauh rumahnya daripada Sano, ya kan? Karena dia kan ngejemput. Dia ke rumahnya Sano ngejemput gitu kan. Setelah ia dijemput oleh Adi. Oke, setelah dijemput oleh Adi, berarti Adi lebih jauh lagi daripada si Joko. Jadi Adi jemput Joko, Joko jemput Sano, oke? Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput. Oke, berarti Rimba di sini yang paling dekat. R ya. Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Oke, di sini Adi, di sini Joko, berarti ada Ratu. Oke, ini Ratu 2 ya, R2. Oke, berikut pernyataan yang benar. Rumah Ratu terletak paling jauh. Enggak, harusnya Adi. Rumah Adi terletak paling jauh. Nah, ini yang benar. Rumah Rimba terletak paling jauh. Enggak, karena harusnya paling dekat. Rumah Sano terletak paling dekat. Enggak, harusnya Rimba. Rumah Adi terletak paling dekat. Enggak, harusnya Rimba. Gitu ya. Jadi memang menguji tentang penalaran. Oke, semoga paham. Kita lanjut aja ke soal-soal yang aku coba udah cari gitu ya dari beberapa web. Oke, diketahui bahwa sebuah kos-kosan memiliki 6 lantai. Oke, bayangin ada 6 lantai gitu ya. Di sini misalnya lantai 1, lantai 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kayak apartemen ya. Kamar kos yang terletak di lantai 2 atau lebih sudah dilengkapi pintu. Oke, berarti sini 2, 3, 4, 5, 6. Ini tuh udah tahan api gitu ya pintunya tuh. Oke, mungkin kalau misalnya ada kebakaran gitu biar tetap aman gitu ya. Simpulan yang tepat adalah semua pintu tahan api. Oke, berarti semua pintu tahan api adanya di 2 ke atas ya. Hanya ada di kamar kos lantai 6. Enggak juga, karena ada di 2, 3, 4, 5. Terdapat di kamar kos lantai 2. Enggak juga, karena ada di 3, 4, 5, 6. Terdapat di semua kamar kos. Enggak, karena lantai 1 enggak. Tidak ada di kamar kos lantai 6. Enggak, harusnya ada. Tidak ada di kamar kos lantai 1. Nah, ini benar. Karena kan pengecualiannya itu hanya lantai 1 yang enggak tahan api. Oke, lanjut. Setiap anggota kelompok X adalah anggota kelompok Y. Ini kalau misalnya ada bagian gitu ya, kita pakai himpunan bagian aja. Misalnya gini. Setiap anggota kelompok X, di sini misalnya ini X, adalah anggota kelompok Y. Berarti di sini Y-nya yang lebih besar, ya kan? Y-nya yang lebih besar. Oke. Setiap anggota kelompok Y adalah anggota kelompok Z. Berarti di sini Z. Oke, oke. Intinya gitu ya, guys. Kesimpulan yang tepat terkait kemungkinan keanggotaan X, Y, dan Z, tidak mungkin ada anggota kelompok X yang tidak menjadi anggota kelompok Z. Nah, ini benar ya. Karena kan semua anggota kelompok X pasti kelompok Z. Gitu. Dan pernyataan B sampai E itu kurang tepat. Lanjut. Oke. Pada penunjukan suatu ketua untuk musyawarah rapat acara 17 Agustus di suatu RW, anggota yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk adalah Januar, Dika, Santi, Lina, Agung, Lana, Lina, Agung, dan Sandra. Pertimbangannya ini, apabila Lana dan Agung keduanya tidak dipilih, berapa jumlah maksimal anggota delegasi yang bisa diikutkan?
Oke, di sini kan Januar, Dika, Santi, Lana, Lina, Agung, Sandra. Kalau misalnya Lana dan Agung yang nggak dipilih, oke, sisanya aja berarti kan. Dan di sini juga ada ketentuan Lana dan Lina harus dipilih salah satu. Jadi kalau misalnya si Lananya enggak, masih ada kemungkinan si Lina. Dan yang lainnya di sini bisa dipilih. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 orang. Oke, lanjut. Ini masih dengan pernyataan yang sama gitu ya. Apabila Januar dan Agung ditunjuk sebagai perwakilan yang ikut, setiap anggota yang dipastikan tidak akan ikut dalam pemilihan. Oke, lihat aja di sini ketentuan yang Januar sama Agung. Apabila Januar dipilih, Lana dan Agung harus dipilih salah satu, tetapi bukan keduanya. Oke, di sini Agung udah dipilih karena Januar dan Agung, berarti yang nggak akan dipilih itu si Lana. Berarti yang C, gitu ya. Maksudnya biar nggak menghabiskan banyak waktu, langsung aja to the point juga ke yang diketahuinya gitu. Oke, di sini lanjut ya soal 567. Hasil penimbangan berat badan di Posyandu RT 7 menunjukkan berat badan para balita bernama Ami, Beni, Cika, Dina, dan Edo. Ami adalah anak yang paling berat. Oke. Berarti kalau Ami paling berat misalnya di sini ya. Ini Ami duluan. Berat badan Cika di antara berat badan Ami dan Edo. Oke, berarti sini Cika, di sini Edo gitu ya. Edo lebih berat daripada Beni. Edo lebih berat daripada Beni. Berarti Beni setelah Edo. Beni lebih ringan daripada Dina. Oke, berarti di sini Dina duluan ya. Dina baru Beni. Oke, kemungkinan kayak gini. Nah, berdasarkan data di atas, kemungkinan urutan berat badan balita mulai dari yang terberat sampai yang paling ringan. Nah, ini sama nih ya, ACE, DB. Tapi sini ada juga kemungkinan Ami, Cika, Dina, Edo, Beni. Kalau dari pernyataan ini. Juga ada Ami, Dina, Cika, Edo, Beni. Oke, langsung kita lihat pernyataannya aja. Dina lebih berat daripada Edo. Oke, Dina lebih berat daripada Edo. Ya, ini ada benernya. Ada benernya di pernyataan yang kedua, cuma Dina lebih berat daripada Edo. Tapi pernyataan satu dia nggak memenuhi ya, karena di sini malah Edonya lebih berat daripada Dina. Lalu Dina lebih ringan daripada Cika. Oke, Dinanya benar nih di pernyataan kedua, tapi di pernyataan ketiganya dia kurang tepat. Edo lebih ringan daripada Cika. Oke, di sini Edo duluan, Edo setelah Cika, berarti Cika lebih berat. Berarti yang lebih tepat itu pernyataan yang ketiga. Gitu, lanjut. Di sini, oke ada pernyataan lagi. Dina lebih ringan daripada Beni. Oke, Dina harusnya lebih berat ya, enggak. Berat badan Edo tidak dapat dibandingkan dengan berat badan Beni. Ya, bisa dibandingin ya. Beni adalah balita yang paling ringan di antara semua balita yang ditimbang. Benar ya, karena dalam 3 pernyataan ini Beni itu paling ringan. Jadi pernyataan yang ketiga yang benar. Oke, ini soal terakhir kita. Dina adalah balita yang paling ringan di antara kelima balita yang ditimbang. Enggak ya, harusnya Beni. Cika adalah balita yang terberat setelah Ami. Cika berat setelah Ami. Enggak ya, karena Ami yang paling berat. Berat badan Cika tidak dapat dibandingkan dengan berat badan Dina. Berat badan Cika sama Dina, ya kenapa nggak bisa dibandingin? Karena di sini kemungkinannya berbeda-beda. Jadi memang tidak dapat dibandingkan. Jadi pernyataan yang ketiga lagi yang benar. Oke, ini kurang bagus. Nah, oke deh, udah aja untuk pembahasannya. Semoga cukup jelas gitu ya guys. Aku gedein dulu deh. Nah, semoga cukup jelas dari 7 soal tadi. Dan banyak aja latihan soal ya, pokoknya soal-soal penalaran tuh ya pakai logika. Jadi emang gimana cara berpikir kita gitu, itu yang menentukan si jawaban yang kita dapatkan. Oke, gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.